Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali lagi dapat melaksanakan pembelajaran kita seperti biasa, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau ila akhir zaman. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Untuk memimpin doa hari ini, kita persilahkan kepada Ananda Fahrul Razi untuk memimpin doanya ke depan. Marilah kita baca doa sama-sama. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabba wa bil Islami. Ya, semoga dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mohon agar semuanya merapikan tempat duduknya, merapikan pakaiannya, dan merapikan alat tulisnya. Oke, setelah itu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak minta semuanya berdiri. Oke, nyanyikan lagu Indonesia Raya, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, silahkan duduk semuanya. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah tentang kisah keteladanan Wali Songo. Kisah keteladanan Wali Songo. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran tentang Wali Songo, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu, siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita yang telah lalu? Materi pembelajaran kita yang telah lalu apa? Tentang keutamaan melaksanakan sholat. Oke, sholat itu kemarin merupakan salah satu rukun Islam yang kedua, dan sholat merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Kemarin hadis Nabi mengatakan as-salatu imanuddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, maka sungguh ia telah menegakkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh ia telah menghancurkan agamanya. Nah, itulah pentingnya sholat. Pembelajaran kita hari ini yang selanjutnya adalah itu tentang Wali Songo. Dari pembelajaran ini nanti diharapkan kalian dapat memahami kisah dan dapat mengambil teladan dari pembelajaran kita tentang Wali Songo. Itu tujuan kita untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Oke,
Bapak ingin bertanya, ada yang tahu Wali Songo itu apa? Wali Songo, wali, wali Allah. Songo ini apa? Sembilan. Wali berarti wali yang 9. Jadi Wali Songo yang terkenal di Indonesia itu jumlahnya ada 9. Nanti kita akan pelajari lebih dalam siapa saja wali songo yang ada di Indonesia. Nah, dan biasanya wali songo ini berada dia di Pulau Jawa, kadada di Kalimantan. Kalau Ibu Hanpin mencari di Tanjung dia muntai kadada. Adanya di Pulau Jawa. Nah, adanya di Pulau Jawa, semuanya di Pulau Jawa. Nah, mungkin di sini ada dari kalian yang berasal dari Pulau Jawa. Yalah. Nah, itu kenal dengan Wali Songo. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, Bapak ingin menampilkan tayangan video. Tolong kalian simak dengan seksama. Nanti Bapak minta di antara dari kalian itu menyampaikan kesimpulan dari tayangan video tersebut. Paham? Paham Tum? Oke. Penyebaran Islam di Nusantara merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Islam dapat diterima oleh masyarakat di Nusantara selain karena keagungan inti ajarannya, tetapi juga strategi dakwah yang diterapkan. Berbicara tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, tak terlepas dari peran Wali Songo. Wali Songo adalah lembaga dakwah yang beranggotakan 9 tokoh penyebar agama Islam. Mereka berdakwah secara sistematis dan terorganisasi dalam melakukan usaha-usaha pengislaman masyarakat Jawa dan masyarakat di pulau-pulau lainnya. Anggota Dewan Dakwah ini tetap 9 orang, sehingga jika ada salah satu seorang anggotanya yang wafat, maka anggota lain masuk menggantikan. Semuanya bergelar sunan, yang merupakan gelar kehormatan sekaligus gelar. Oke, setelah kalian menyaksikan video tadi, nah, Bapak harapkan di antara kalian, sebagaimana yang Bapak jelaskan di pertama tadi, Bapak minta salah satu dari kalian untuk mengambil kesimpulan dari video tadi. Oke, siapa yang ingin memberikan kesimpulan terhadap video tersebut? Angkat tangan. Oke, silahkan Najihah, maju ke depan. Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan, namun peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa. Juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung membuat para Wali Songo ini lebih banyak disebut dibanding yang lain. Kita berikan tepuk tangan kepada kawan kita yang telah maju tadi. Jadi seperti itulah tadi kesimpulan yang disampaikan oleh kawan-kawan. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang siapakah Wali Allah itu. Oke, Wali Allah dalam bahasa Arab itu berarti seorang yang dipercaya atau pelindung. Di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para Wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal yang makruh. Oke, lanjut. Kisah keteladanan Wali Songo. Ada yang kenal? Siapa si Din? Siapa? Ada yang kenal? Sunan Kalijaga. Apakah betul ada Sunan Giri? Oke, kita lihat Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik itu nama aslinya adalah
Maulana Malik Ibrahim. Disebut juga Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkandi, di Asia Tengah. Nah, kisah keteladannya itu adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Nah, Sunan Grisik banyak membela rakyat di Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Pertama kali yang mengajarkan cara bercocok tanam di Indonesia itu adalah Sunan Grisik. Nah, ia membangun pondokan tempat belajar agama di Leran, yaitu di Grisik. Pada tahun 1419, Maulana Malik Ibrahim wafat. Makamnya terdapat di Desa Gapuran Wetan, Gresik, Jawa Timur. Oke, yang kedua. Yang kena Sunan Bonang. Coba kita lihat. Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel. Oke, itulah tadi materi yang kita pelajari hari ini tentang 9 Wali Songo. Nah, oke, dari materi tadi, Bapak minta kepada kalian untuk berdiskusi secara berkelompok. Nanti setelah kalian berdiskusi, salah satu perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Paham? Oke, maka diskusi dimulai dari sekarang. Setelah kalian berdiskusi tadi, Bapak minta salah satu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Oke, silahkan kepada kelompok yang pertama. Siapa? Oke, Siti Nurhajah, silahkan maju. Sebagai pelopor penyebar luasan agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam di daerah masing-masing, sebagai para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam di masa hidupnya, sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam, sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terus-menerus beribadah kepadanya, sehingga memiliki kemampuan yang lebih. Sebagai pemimpin agama Islam di daerah penyebarannya masing-masing yang mempunyai jumlah pengikut cukup banyak di kalangan masyarakat Islam, sebagai guru agama Islam yang gigih dan mengerjakan agama Islam dengan para muridnya, sebagai kiai yang menguasai ajaran agama Islam yang cukup luas, sebagai tokoh masyarakat Islam yang disegani pada masa hidupnya. Oke, marilah kita berikan tepuk tangan kepada kawan kita yang maju tadi. Oke. Dan ini adalah sesi terakhir kita, yaitu kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya dapat kita ambil pembelajaran dari kisah Wali Songo ini, bahwasanya agama Islam disebarkan di Indonesia itu dengan cara damai. Artinya Islam masuk ke Indonesia ini tidak melalui peperangan, kada melalui pertumpahan darah, kada. Tapi Islam masuk dengan cara damai. Damai, tenang. Itulah ajaran yang ditampilkan oleh para Wali Songo atau sunan-sunan itu. Maka oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa, nanti kalau kalian menjadi guru atau menjadi dai, maka sebarkanlah agama Islam dengan damai. Sebarkanlah agama Islam dengan santun. Jangan menyebarkan agama Islam dengan kekerasan. Seperti itu. Paham? Paham tum? Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Akhirul kalam, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.